بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، para pemirsa, para santri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi ini adalah sesi awal dari kajian kitab yang sangat masyhur, tidak hanya di Indonesia tetapi juga sangat terkenal di berbagai belahan dunia, dipelajari tidak hanya oleh para santri di Indonesia tetapi juga dipelajari, dikaji oleh para santri, para pembelajar, para murid, para pengkaji ilmu tauhid di berbagai belahan dunia. Kitab yang akan kita kaji judulnya adalah Jauharatut Tauhid. Jauharatut Tauhid. Jauharah itu artinya adalah inti. Juga bermakna permata atau perhiasan, ya. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah inti. Jauharah at-tauhid, inti dari tauhid, inti dari tauhid. Sebagaimana yang tersirat dan tersurat dari namanya, kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid dasar. Tetapi lebih tinggi biasanya di berbagai pesantren di Indonesia, kitab ini diposisikan lebih tinggi, lebih mendalam dibandingkan dengan kitab yang sebelumnya kita kaji bersama, yaitu Aqidatul Awam. Sama-sama membahas tentang ilmu tauhid, ilmu aqidah atau ilmu kalam. Tetapi kitab ini biasanya dipelajari setelah seorang santri belajar kitab Aqidatul Awam. Pengarang kitab ini adalah, karena ini pembukaan ya, pembukaan, kita kenalan dulu dengan kitabnya, kita kenalan dulu dengan penulisnya, penyusunnya, pengarangnya, atau nazimnya, ya, penyusun nazamnya. Karena kitab ini disusun bukan secara nathar, ya, bukan kalimat-kalimat biasa susunannya, tetapi kitab ini disusun, ditulis oleh pengarangnya dalam bentuk nazaman, dalam bentuk nazm, dalam bentuk manzumah, ya, dalam bentuk manzumah, nazaman, ya, sama dengan Aqidatul Awam. Pengarangnya adalah Abul Imdad. Kunyahnya adalah Abu Al-Imdad. Beliau punya kunyah dua, Abul Imdad dan Abu Ishaq. Beliau bergelar Burhanuddin, ya, hujjahnya agama, dalilnya agama. Saking mendalam pengetahuan beliau dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, sehingga beliau diberi gelar apa? Burhanuddin. Namanya adalah Ibrahim. Dalam satu referensi namanya adalah Ibrahim bin Hasan. Tapi dalam beberapa referensi yang lain, nama beliau adalah Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Quddus Al-Laqani atau Al-Laqani, bitakhfif atau bitasydid, bitakhfifil qaf atau bitasydidil qaf. Bisa dibaca Al-Laqani dengan tasydid di atas huruf qaf, bisa juga dibaca Al-Laqani nisbatan atau dinisbatkan kepada sebuah kampung, karena beliau berasal dari sebuah kampung yang bernama apa? Laqan atau Laqan, ya, di provinsi Buhairah di Mesir. Jadi beliau ini orang
orang Mesir. Mazhabnya adalah Maliki. Mazhabnya adalah Maliki. Beliau dipuji oleh para ulama sebagai alimu Misr, ya, seorang ulama besar di negara Mesir. Salah seorang tokoh yang banyak pengetahuannya dalam ilmu hadis dan ilmu dirayah. Mendalam ilmunya dalam ilmu kalam dan ilmu fiqih. Rujukan utama di Kairo pada masanya dalam masalah fatwa, dalam persoalan-persoalan yang rumit. Para ulama ketika itu, para cendekiawan muslim ketika itu, ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka mereka merujuk kepada Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab ini, pengarang kitab Jauharatut Tauhid. Tidak disebutkan kapan lahirnya beliau, ya. Di beberapa referensi dikira-kirakan saja, ya, dikira-kirakan lahirnya tahun sekian. Nah, tetapi di banyak sekali referensi yang memuat tentang biografi beliau, tarjamah beliau. Jadi kalau kita mengatakan tarjamah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Salah satu artinya adalah apa? Biografi. Apa? Biografi. Di awal kitab berbahasa Arab biasanya ada tarjamatul muallif. Itu artinya adalah apa? Bukan terjemahan pengarang, bukan, tapi artinya adalah biografi penulis, sejarah hidup penulis. Di banyak sekali kitab yang memuat tentang biografi beliau tidak disebutkan secara pasti kapan beliau lahir. Yang jelas beliau adalah salah seorang ulama pada abad ke-11. Beliau adalah salah seorang ulama pada abad ke berapa? Beliau wafat, ya, pada tahun 1041. Berarti beliau adalah salah seorang ulama pada abad ke-11 Hijriah. Jadi beliau sudah wafat berapa tahun yang lalu tuh, ya? 4 abad yang lampau, ya, kurang lebih 400 sekian tahun yang lalu. Jadi beliau ini disebut juga oleh para ulama pada masanya sebagai seorang ulama yang berkepribadian kuat, ya, berkepribadian kuat. Qawiyun nafas. Beliau juga disebut sebagai azimul haibah, ya, kewibawaannya besar, ya, kewibawaannya agung. Beliau adalah seseorang yang sangat disepuhkan pada masanya, sangat dihormati pada masanya, memiliki kewibawaan yang luar biasa di kalangan masyarakat pada masanya. Bahkan disebutkan beliau adalah orang yang takhda'u lahu ad-daulah. Negara itu tunduk pada beliau. Jadi bukan presiden tunduk kepada beliau, bukan perdana menteri tunduk kepada beliau, bukan menteri, bukan gubernur, tapi negara. Disebutkan takhda'u lahu ad-daulah. Negara itu tunduk kepada beliau. Nah, ini menggambarkan betapa beliau ini adalah seorang yang sangat ditokohkan pada masanya. Kemudian beliau juga disebut-sebut sebagai orang yang waktunya dihabiskan untuk mengajar dan memberi faidah. Beliau tidak suka keluyuran, hampir tidak pernah dilihat beliau keluyuran, ya, jalan-jalan, rekreasi. Waktu beliau dihabiskan oleh beliau untuk mengajar dan ad-dars wal ifadah, ad-dadris wal ifadah. Jadi waktu beliau habiskan hanya untuk mengajar dan menulis, memberikan faidah, berfatwa, ya, murajaah, mutalaah, kitab-kitab yang sebelumnya beliau pelajari dan hal-hal semacam itu. Beliau dan kabilahnya, beliau dan marganya atau keluarganya memiliki keutamaan dan kemuliaan, ya. Akan tetapi beliau tidak pernah menampakkan hal itu karena beliau adalah orang yang mutawadhi', ya, orang yang rendah hati. Banyak sekali para ulama pada masa itu yang berguru kepada beliau, mengambil faidah ilmu-ilmu agama dari beliau dalam berbagai disiplin keilmuan, kemudian mengambil juga keteladanan dari beliau, metode beliau di dalam mendidik seperti apa, itu ditiru oleh para ulama pada masa itu. Kemudian juga beliau adalah seorang yang sufi, sehingga banyak sekali para ulama ketika itu yang mengambil ilmu tasawuf dari beliau. Di antara guru-gurunya sangat banyak sekali, ya. Tetapi yang paling banyak diambil ilmu dari mereka oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini ada 3. Yang pertama adalah
Al-Imam Al-Hammam, ya, julukannya gitu ya, Al-Imamul Hammam Abun Najah Salim As-Sanhuri. Salim As-Sanhuri, seorang ulama besar ya pada masa itu. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Al-Bahnasi, ya, Syekh Muhammad Al-Bahnasi. Jadi beliau banyak, Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab Jauharut Tauhid. Guru yang paling banyak beliau menimba ilmu darinya adalah siapa namanya? Al-Imamul Hammam Abun Najah Salim As-Sanhuri. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad Al-Bahnasi. Ya, Syekh Muhammad Al-Bahnasi ini pada setiap 3 tahun sekali beliau mengkhatamkan satu dari kitab-kitab induk dalam hadis. Ya, biasanya pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mengkhatamkan kitab Sahih Al-Bukhari, mengkhatamkan kitab Sahih Muslim, ya, kitab-kitab induk dalam hadis, ya, semacam ngaji kilatan lah. Jadi ngaji kilatan itu bukan hanya tradisi orang NU, ya, bukan hanya tradisi umat Islam di Indonesia, tetapi juga sudah menjadi tradisi di kalangan para ulama pada masa itu, pada abad ke-11, dan juga pada ulama pada abad-abad sebelumnya, dan berlangsung sampai sekarang. Jadi tradisi ngaji kilatan pada bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan sampai kemudian dikhatamkan di akhir bulan Ramadan menjelang hari raya, itu tradisi itu diambil atau ditiru, diadopsi oleh para ulama pada masa sekarang, oleh para santri pada masa sekarang, dari para ulama dan para santri pada masa itu, ya, pada masa-masa sebelumnya, termasuk pada masa Syekh Ibrahim Al-Laqani yang berdomisili di mana? Di Mesir. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Yahya Al-Qarafi Al-Maliki. Jadi guru-guru beliau ini bermadhab tidak hanya dari Maliki, ya. Banyak juga guru-guru beliau yang bermadhab Syafi'i, bermadhab Hanafi, ya. Beliau mengambil ilmu dari berbagai atau dari banyak sekali para ulama yang madhab mereka itu beragam. Nah, kemudian murid-murid beliau diantaranya adalah yang terkenal Al-Allamah Muhammad Ibnu Alauddin, ya, Muhammadu bin Alauddin Al-Babili. Kemudian juga Syekh Ali ibn Ali Asy-Syabra Mallisi. Kemudian Syekh Yasin Al-Himsi, Syekh Husain Al-Munawi, Syekh Husain Al-Khafaji, dan lain sebagainya. Beliau ini termasuk ulama yang lumayan produktif, ya. Banyak menghasilkan karya, diantaranya adalah Nazmu Jauharut Tauhid yang saat ini kita kaji. Nazam atau nazaman kitab Jauharah At-Tauhid. Ini banyak sekali para ulama yang memberikan syarah, memberikan penjelasan terhadap kitab ini, yang kita kaji mulai sesi yang pertama ini seminggu sekali insyaallah, setiap hari Selasa ba'da sholat Isya, kurang lebih pada pukul 19.15, 19.20, 19.26 tergantung waktu sholat Isyanya, ya. Sekarang agak telat, agak molor, ya, waktu sholat Isyanya. Jadi kurang lebih pada jam 19.15, 19.20 yang kita kaji adalah matanya. Yang kita kaji adalah matanya, bukan syarahnya. Kalau yang kita kaji syarahnya, mungkin kita setahun nggak akan khatam, ya. Lama sekali khatamnya. Jadi yang kita kaji adalah kitab matanya, matan nazamannya itu. Tetapi nanti akan saya beri penjelasan, mengambil dan mengkombinasikan dari beberapa syarah, ya. Dan alhamdulillah tadi sudah saya tulis dan sudah saya upload bersamaan dengan video ini di kolom kalimatnya itu, ya. Itu saya tulis biografi tentang pengarang kitab ini dan juga tentang penjelasan terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara karyanya adalah Nazaman Jauharut Tauhid. Kemudian ada lagi
Ya, mohon maaf pemirsa, ada anak-anak kecil yang lewat. Ada lagi taudhih ya, alfadhil ajurrumiyah atau taudhih alfadh al-jurumiyah. Bisa dibaca al-ajurrumiyah atau al-jurumiyah dalam ilmu nahwu. Kemudian beliau juga menulis sebuah kitab yang berjudul Manaru Usulil Fatwa wa Qawaid al-Ifta bil Aqwa dalam usul fiqih. Beliau juga menulis sebuah karya yang berjudul Hasyiyah ala Mukhtasari Khalil ya, dalam fiqih Maliki. Beliau wafat dalam perjalanan pulang dari ibadah haji pada tahun 1041 Hijriah pada usia lebih dari 70 tahun. Beliau dimakamkan di dekat Uqbah Ailah. Ya, yang pernah ke Mesir tolong saya dibetulkan kalau salah pengucapannya, karena saya belum pernah ke Mesir. Jadi beliau dimakamkan di dekat Uqbah Ailah bi Thariq Ar-Raqbil Misri, pada jalan atau di jalan Ar-Raqbul Misri. Ini nggak tahu nama ini masih ada sampai sekarang atau ini adalah nama tempo dulu. Nah, saya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengarang kitab ini memulai dengan basmalah, sebagaimana tradisi para pengarang yang lainnya. Ya, para penulis, para ulama yang menghasilkan berbagai karya di dalam kitab-kitab yang mereka tulis selalu diawali dengan basmalah, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga pengarang kitab ini. Sebelum beliau menyebutkan nazom-nazom, ya, nazoman-nazoman, bait-bait nazom yang ada di dalam kitab ini, beliau mulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti tradisi para ulama yang lain. Juga sebagai tabarrukan, ya, mengambil barokah dari basmalah. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa abtar dalam riwayat yang lain. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu qalilul barokah, sedikit barokahnya, ya. Jadi terputus di dalam hadis ini dengan lafaz terputus itu maksudnya adalah apa? Perbuatan baik itu sedikit barokahnya. Barokah itu adalah az-ziyadatu fil khair, tambahan kebaikan. Jadi kalau kita memulai setiap perbuatan baik, kita mulai setiap perbuatan baik dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mendapatkan tambahan kebaikan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Kemudian juga meneladani Al-Quran, karena ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'assiyan bil kitab, karena beliau ingin meneladani Al-Quran yang memulai semua surat dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau dan juga para ulama lain yang menulis berbagai kitab, mereka juga memulai setiap karya mereka, setiap karangan mereka dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya adalah aku memulai dengan nama Allah. Bismillah artinya adalah apa? Aku memulai penulisan kitab ini dengan nama Allah. Alif pada kata ism itu dihilangkan dalam bacaan. Kita tidak membacanya biismillah. Ya, kita tidak membaca biismillah, tetapi dihilangkan lafzon secara apa? Pelafalan. Secara bacaan alifnya tidak dibaca. Karena apa? Karena alif di situ adalah alifu waslin atau hamzatu waslin. Ya, hamzah wasol atau alif wasol. Sebagaimana kita tahu bahwa hamzah wasol atau alif wasol itu
tetap ditulis dalam tulisannya, tetapi tidak dibaca kalau berada di tengah kalimat. Kalau berada di awal kalimat, di awal kata, dibaca. Ya, dibaca. Tetapi kalau seperti apa? Ismun. Tapi kalau di tengah kata, di tengah kalimat, ya, maka secara pelafalan dihilangkan. Jadi kalau kita membaca masmuka, itu yang benar adalah masmuka, bukan maismuka, bukan. Ya. Kenapa? Karena alif di situ adalah aliful wasli atau hamzatul wasli. Jadi secara pelafalan dihilangkan. Bukan maismuka, tetapi apa? Masmuka. Kemudian alif di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu juga dihilangkan dalam tulisan. Ini menyalahi kaidah imla. Kalau kaidah undang-undang penulisan bahasa Arab, itu kalau ada hamzatul wasl atau aliful wasl, itu secara pelafalan saja dihilangkan kalau berada di tengah kalimat. Tetapi dalam tulisan itu masih dicantumkan. Nah, ini berbeda dengan alif yang berada di Bismillahirrahmanirrahim. Coba ada nggak? Ada alifnya nggak? Bismi itu nggak ada kan? Jadi ba, setelah ba kemudian sin, kemudian setelah itu mim, ya. Bismillahi. Kenapa? Menurut sebagian besar ulama, aktsarul ulama, ya, sebagian besar ulama berpendapat bahwa alif itu dihilangkan dengan alasan pemakaian basmalah yang sangat banyak. Sehingga apa? Lebih mudah jika antara pelafalan dengan tulisan itu dihilangkan. Karena saking banyaknya pemakaian basmalah, ya, dalam ucapan, dalam tulisan, maka alifnya dihilangkan. Kenapa? Karena untuk memudahkan, sehingga pelafalan dengan tulisan itu sesuai. Jadi dalam pelafalan kan alifnya sudah dihilangkan, ya. Nah, dalam tulisan biar sesuai dengan pelafalannya maka juga dihilangkan. Ini menurut sebagian besar ulama dan banyak sekali pendapat-pendapat yang lain. Kemudian Allah atau biasa disebut lafzul jalalah, ya. Allah atau biasa disebut apa? Lafzu al-jalalah adalah nama bagi zat maha suci yang berhak mendapatkan puncak pengagungan dan puncak ketundukan, ya. Allah itu adalah alamun, nama, ala dzatil muqaddasi al-mustahiqqi li nihayatit ta'zimi wa ghayatil ijlal. Dan bersifat dengan ilahiyah, ya, nama bagi zat maha suci yang berhak mendapatkan puncak pengagungan yang bersifat dengan al-ilahiyah, al-mausufi bil ilahiyah. Apa itu al-ilahiyah? Ketuhanan. Apa itu ketuhanan yang dimaksud? Ai al-qudratu 'alal ikhtira'. Kuasa untuk, jadi al-ilahiyah itu artinya adalah apa? Al-ikhtira', al-qudratu 'ala al-ikhtira'. Ai al-ibraz minal 'adami ilal wujud, ya, atau ibrazil ma'dumi ilal wujud, ya, yaitu kuasa untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Jadi lafzul jalalah itu maknanya seperti itu, ya. Jadi lafzul jalalah itu kalau kamu ditanya Allah itu apa, lafzul jalalah itu maksudnya apa, maka jawaban kita adalah nama bagi zat maha suci yang berhak mendapatkan puncak pengagungan dan bersifat dengan ilahiyah, yaitu bersifat dengan maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan yang wajib kita agungkan, Tuhan yang wajib dan berhak untuk disembah namanya adalah Allah? Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahu dari wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabatnya, sahabat disampaikan kepada generasi setelahnya, dan begitu seterusnya sampai ke telinga kita, sampai kita tahu itu, ya, dengan silsilah sanad, mata rantai sanad yang bersambung
hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama sepakat menyatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah Ismullahil A'zam al-mufrad, ya. Ismullahil A'zam al-mufrad. Nama Allah yang paling agung yang terdiri dari satu kata. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama berbeda-beda pendapat. Ya, berbeda pendapat terkait dengan Ismullahil A'zam atau Al-Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Ya, nama yang paling agung bagi Allah. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika Allah Subhanahu wa taala diminta ya oleh seseorang yang berdoa dengan menyebut Ismullahil A'zam, maka doa orang ini pasti akan dikabulkan. Nah, apa itu Ismullahil A'zam? Para ulama sepakat menyatakan jika yang dimaksud adalah mufrad yang terdiri dari satu kata, maka ia adalah Ismullahil A'zam adalah apa? Allah. Tetapi jika yang dimaksud adalah berupa kalimat, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu ada di kalimat doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, doa Nabi Yunus yang beliau baca di dalam perut ikan al-hut, ikan paus. Ada sebagian ulama yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah ya dzal jalali wal ikram. Sebagian lagi berpendapat bahwa Ismullahil A'zam adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Gitu ayatnya, ya. Ya, Ismullahil A'zam sebagian ulama berpendapat ada di dalam ayat ini. Dan masih banyak sekali pendapat-pendapat yang lain. Ya, diamalkan aja semuanya, ya. Jadi doa itu ada kunci pembuka supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci pembuka doa adalah apa? Ismullahil A'zam. Karena banyak sekali pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Ismullahil A'zam itu terdapat dalam bacaan ini, terdapat dalam bacaan ini, ya dibaca aja semuanya. Jadi doa itu kita awali dengan membaca itu semuanya, ya. Ayat tadi misalkan, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini kan ayat, ya, doa Nabi Yunus. Kemudian ya dzal jalali wal ikram, kemudian lagi tadi wa ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam hadis misalkan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebagian ulama berpendapat bahwa di dalam bacaan ini di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam, yang jika kita berdoa dengan Ismullahil A'zam ini, maka doa kita pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafzul jalalah Allah adalah murtajal, bukan mustaq, ya. Ada istilahnya alam murtajal, ya. Lafzul jalalah Allah itu murtajal. Artinya apa? Tidak berasal dari kata yang lain. Tidak berasal dari kata yang lain, ya. Tidak sama dengan misalkan fadl atau apa, mahmud misalkan, ya, itu mustaq, ya. Mahmud itu mustaq. Kenapa? Karena diambil dari kata yang lain. Jadi lafzul jalalah Allah ini istilahnya adalah apa? Murtajal, tidak diambil dari kata apapun, ya, tidak mustaq, tidak diambil dari fi'il madhi ataupun dari masdar ataupun yang lain. Inilah pendapat Al-Fairuzabadi di dalam kitab Al-Qamus. Ini juga adalah pendapat seorang pakar nahwu yang bernama Ibnu Ya'ish. Dan Ibnu Ya'ish menisbatkan pendapat ini kepada Sibawayh. Ya, siapa yang tidak mengenal Sibawayh? Seorang pakar nahwu yang legendaris, ya. Beliau berpendapat bahwa lafzul jalalah Allah itu murtajal, bukan mustaq.
Nah, Allah adalah, para ulama mengatakan bahwa Allah, lafzul jalalah Allah adalah kata terindah dalam bahasa Arab. Ajmalu kalimatin fil arabiyyah Allah, lafzul jalalah Allah, kata yang paling indah dalam bahasa Arab itu adalah Allah. Dan Allah ini adalah nama khusus bagi Allah, tidak boleh dipakai sebagai nama makhluk. Jadi nggak boleh seseorang memberikan nama anaknya Allah, kemudian dipanggil hei Allah, nggak boleh. Ini adalah ismun khas, ya. Ini adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipakai untuk nama makhluk, kecuali ada tambahan abd, fatah, abdullah, fathullah. Ya, bagus kalau nama seperti itu. Bahkan Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita bahwa nama yang paling bagus bagi laki-laki adalah Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah atau Abdurrahman. Nama yang paling bagus bagi seorang laki-laki adalah apa? Abdullah, Abdurrahman. Bagi laki-laki, jangan dipakai untuk nama perempuan. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ar-Rahman, ya, adalah zat yang memberi rahmat kepada orang-orang mukmin dan kafir di dunia, dan khusus kepada orang-orang mukmin di akhirat. Jadi rahmat Allah di dunia itu berlaku tidak hanya bagi orang mukmin, berlaku tidak hanya bagi orang yang sholat, berlaku tidak hanya bagi orang yang taat, tetapi juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak sholat, diberikan oleh Allah kepada para pelaku maksiat, diberikan oleh Allah kepada orang-orang musyrik di dunia. Rahmat Allah berlaku umum. Ya, siapapun dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan itu kan rahmat, ya. Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah apa? Harta misalkan. Yang kaya tidak hanya orang Islam, bahkan banyak orang kafir yang lebih kaya dibandingkan dengan umat Islam. Ganteng itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Sebagian orang kafir, artis Korea yang tidak beragama Islam itu mungkin lebih ganteng daripada para santri yang ada di sini. Padahal mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Muhammad. Kalian alhamdulillah kenal Allah, kenal Muhammad. Karena rahmat Allah di dunia ini berlaku umum, tidak khusus dianugerahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Bisa bernafas, bisa berjalan, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa menghirup udara, bisa menarik nafas, bisa menghembuskan nafas. Ini semuanya adalah rahmat yang Allah berikan kepada semuanya tanpa terkecuali. Tidak hanya kepada orang mukmin di dunia, tetapi di akhirat rahmat Allah itu hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu di dunia, ya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun ay yattaquna syirka. Ya, di dalam tafsir An-Nasafi dijelaskan apa? Ay yattaquna syirka. Dan aku, kata Allah, akan mengkhususkan rahmatku di akhirat bagi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari syirik, menjauhkan dirinya dari kufur. Artinya apa? Yang mati dalam keadaan beriman. Rahman, baik menggunakan Ar-Rahman ataupun tanpa Al-Rahman saja, ini juga adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh dipakai untuk nama makhluk. Tidak boleh disebutkan untuk nama makhluk kecuali ada tambahan abd, ya. Oleh karena itu kalau ada orang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Pak Rahman. Kalau Abdurrahim dipanggil Pak Rahim, Abdurrauf dipanggil Pak Rauf, Dik Rauf, Rauf, boleh. Karena Rahim, Rauf itu boleh digunakan untuk makhluk. Tapi Allah Ar-Rahman adalah dua di antara sekian nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau manggil orang yang namanya Abdurrahman, ya dipanggil lengkap Abdurrahman. Ya, jangan dipanggil apa? Rahman, Rahman, Pak Rahman, Ustadz Rahman, nggak boleh. Nggak boleh, karena ini adalah nama yang khusus bagi
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rahim. Ya, kita sesi pertama ini hanya kenalan dulu ya dengan pengarang kitab, kemudian kenalan dengan kitabnya tadi namanya apa, kemudian kita baca permulaan dari kitab ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan kita jelaskan. Yang terakhir adalah Ar-Rahim. Ya, yang terakhir dalam basmalah ini ya. Zat yang mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Ya. Alladzi khassal mu'minina birrahmati fid dunya wal akhirah. Tadi sudah kita terangkan. Nah, kata rahim baik ada alnya ar-rahim maupun dihilangkan alnya rahim saja. Ini adalah nama yang boleh digunakan untuk makhluk. Jadi tanpa abad misalkan nama Ahmad Rahim boleh. Karena rahim ini nama yang bisa dipakai untuk makhluk. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Beliau Rasulullah adalah penyantun. Rauf adalah orang yang penyantun. Rahim, beliau juga adalah orang yang penyayang. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah itu sebagai raufur rahim. Di sisi yang lain, rauf, rahim ini juga adalah dua di antara al-asma al-husna atau asmaullahil husna. Boleh digunakan untuk makhluk tetapi dengan makna yang berbeda. Jika dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah seperti yang tadi. Jika dinisbatkan kepada makhluk, kata rahim itu artinya adalah penyayang, ya, yang punya rasa sayang, yang punya rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Untuk pertemuan pertama kajian kitab Jauharatut Tauhid kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan singkat ya ini tadi ya. Singkat setengah jam lebih sedikit. Mudah-mudahan padat dan penuh manfaat ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab ini pada hari Selasa depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.